Salam teman-teman, sobat-sobat. Kembali jumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra. Yang saat ini saya senang sekali bisa berjumpa dan bertemu dengan salah seorang advokat senior bernama John S.E. Panggabean, SH.MH, kandidat doktor hukum. Ada perbincangan yang menarik terkait dengan situasi dan kasus hukum pada saat ini yang kita boleh amati di tengah-tengah masyarakat. Apa saja itu? Silakan teman-teman, sobat-sobat untuk menyimaknya. Salam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak John S.E. Panggabean, SH.MH dan kandidat doktor hukum. Saya senang bisa berjumpa Pak John, dan karena sudah lama tidak bertemu, kita salaman dulu. Shalom Pak Dr. Adiputra Arepa. Wah, sungguh luar biasa kita bertemu kembali. Iya, terima kasih Pak. Karena ini sifatnya rileks serius, Iya. jadi sedikit saya benahi nama tadi. Tema Adiputra Arepa. Oh, ya, Senyum sorry. aja Pak, rileks aja kita Ya, Pak. tema Adiputra. Ya, kita bukan dalam forum formal seminar, tapi bincang-bincang ringan. Baik, Pak John Panggabean, saya langsung saja. Saya amati Bapak belakangan ini begitu gencarnya ada satu edukasi melalui media, ya, video YouTube singkat-singkat tentang kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Mengapa sampai Bapak tergerak seperti itu? Ya, memang kalau kita membicarakan hukum dan penegakan hukum, Ya, dari sejak sebelum reformasi, pasca reformasi hingga saat sekarang ini, jujur, saya sebagai orang hukum yang sudah berprofesi sebagai advokat sejak tahun 89, ya miris kita melihat keadaan ini. ya, Padahal Tuhan cinta akan hukum dan keadilan. ya, Tetapi yang paling miris, kenapa saat-saat sekarang justru oknum penegak hukum banyak yang menjadi terjerat masalah hukum. Katakanlah hakim, advokat, jaksa, polisi. ya. Kalau dulu korupsi yang paling banyak, sekarang bukan lagi hanya pejabat, ya. Yang OTT juga udah ada yang penegak hukum. Jadi sangat miris Pak Tema. Jadi paling tidak kita ikut menyuarakan supaya kita benahi, Ya. tanpa bermaksud mendiskreditkan lembaga atau apapun itu. Ya, jadi edukasi hukum melalui media, video-video pendek di media sosial itu juga tentu menyentuh untuk pembelaan masyarakat, Pak. Selain pembelaan, edukasi, sosialisasi penegakan hukum, juga untuk menghimbau sama rekan penegak hukum Ya, supaya kembali ke integritas moral. oke. Karena hidup ini cuma sekali dan singkat. Ya, Kenapa kita nggak berbuat hal yang baik untuk bangsa dan negara ini? ya, Ya kan? ya, Bayangkan Pak Tema, kita merdeka sudah hampir mau 80 tahun ya. ya, Ya, ternyata keadaannya di bidang hukum ya. Karena apa? Negara kita disebut adalah negara hukum, Ya. Rechtsstaat, bukan Marktstaat, bukan kekuasaan. ya, Tapi sekarang maaf, saya menyatakan jadi kepentingan yang mendominasi. Bahkan maaf juga orang-orang politik kadang mengintervensi penegakan hukum. Ini yang salah. baik. Ya, jadi Bapak membaca situasinya seperti itu, dan Bapak tergerak edukasi hukum melalui media sosial ya Iya. Pak ya, dan itu rutin. Ya saya sekarang ya kalau ada hal-hal yang perlu diberikan Edukasi. Ya, pendapat lah ya. oke. Apalagi kan ada yang melenceng ya kita komentari. Ya, Karena kecuali kalau perkara itu udah ditangani kawan atau apa, saya secara etika kode etik kan nggak boleh. Baik. Tapi secara general, secara umum sebagai warga negara kan berhak memberikan pendapat. Ya. Emang. baik. Ya. Ya, Jadi ya, saya sangat senang ya saat memberikan, paling tidak ada tanggung jawab moral saya untuk memberikan ini kepada masyarakat, terutama kepada advokat muda, Ya. supaya hal-hal yang negatif jangan ditiru. ya. Baik, Pak John. Sebelum lebih jauh kita bincang-bincang tentang problema hukum dan solusi,
Boleh sedikit perkenalkan Pak, singkat saja tentang keluarga. Apakah juga di anggota keluarga Bapak ada yang menjadi praktisi hukum? Boleh berbagi singkat Pak. Ya, saya ini jujur menyatakan sangat bahagia karena Ya. sekarang sudah opung, kalau bahasa Batak grandpa lah. Tapi Ya. saya bilang di umur grandpa supaya jangan kedengar tua kan. Ya, gitu. ya, ya. Jadi saya ini punya putra nomor 1 yaitu Samuel. Ya, Aku bersyukur karena dia orangnya tidak macam-macam dalam arti hidupnya hal yang baik-baik sejak dari muda sampai sekarang masih muda, ya, dan dia juga seorang pembatuan pendeta, baik. dan juga dia juga lagi menekuni memperdalam ilmunya di bidang teologi ya, mengambil S3 29 tahun lah dia sekarang. Anak pertama, anak Anak kedua. pertama, kedua Clara. Ya. Clara ini juga sudah married, Oh, dan puji saya Tuhan. dapat cucu 1 dari dia. Ya. Sedangkan dari Samuel tadi 2. Ya, Sedangkan yang ketiga Grace, ya, ya sama mengikuti Clara juga sebagai seorang lawyer ya. lawyer. Nah, dia lagi kita doakan supaya dapat jodoh, kan gitu ya. Ya, bagus. Nah, itu. Jadi setiap hari Sabtu, terutama Minggu, Kamis, semuanya sama bersama-sama Ya, bertemu. Wah, penutup. luar biasa. Iya, penutup tentang ini berarti bagaimana dengan istri terkasih, nama, dan tentu ada kegiatan hari-hari ya tentang istri Iya. terkasih. Apa itu? Aduh, saya sangat beruntung mempunyai istri yang sangat baik, Hmm. yang sangat rendah hati, dan dia dulu bekerja waktu masih Ibu kami- nama siapa Pak? Nama? Hartati Tiruma Pakpahan. Baik. Waktu sama-sama kami kerja dulu mau merit, Ya. kita sepakat ya supaya dia nggak usah bekerja, biarlah saya sebagai lawyer, walaupun tidak ada kepastian di dalam hal, apalagi kalau udah mandiri atau Ya. buat kantor sendiri kan gitu. Ya. Tapi dia mau mendukung, dan dia ya aku bersyukur dia bisa mendidik anak sehingga seperti ini saat ini. Puji Mereka Tuhan. anak saya nggak ada yang nakal lah, nggak ada yang meresahkan saya, selalu baik-baik. Ya, baik, kita lanjut ya Pak. Supaya lebih tercerahkan lagi persoalan hukum, tapi saya ingin menggali Bapak sebagai advokat, ya, advokat senior. Boleh sedikit cerita prioritas data informasi Pak. Kasus apa yang termasuk kasus besar yang pernah Bapak tangani dan puji Tuhan Bapak berhasil menangani itu? Boleh sedikit cerita Pak? Kalau kasus bagi saya sih hampir sama semua ya. Ya, Artinya nggak ada yang besar sama kecil sebenarnya. Oke. Cuma bahkan aku merasa yang sangat terkesan Ya. pada saat itu aku membela seorang pembantu rumah tangga 15 tahun tidak digaji, ya kan? Oh, Jadi akhirnya saya bela ini haknya, dan akhirnya dikembalikan, diberikan kepada dia gajinya semuanya, ya, dan sangat bersyukur saya pada saat itu, jujur aja. Itu perkaranya dulu di Bekasi, ya kan? Bekasi. Bolak-balik ke sana dari Jakarta. Memang udah ditangani pengacara tadinya kawan ya. ya, Tapi kawan ini meminta saya untuk ikut serta, dan akhirnya saya yang mengkoordinirkan gitu. Ya. Jadi itu hal yang sangat terkesan bagi saya. baik. Jadi saya berpikir walaupun dia seorang yang tidak mampu, tetap bisa kita bantu. Baik. Dan kalau sedangkan yang memang yang terpublikasi 2010-an ada beberapa lah yang saya. Boleh Pak, supaya daya ingat kita lagi Ya. belajar dari kasus itu. Ya, kasus Gayus dulu kan, Gayus yang menyampaikan saya aposan, kan saya juga yang menangani dulu ya. Oh maaf, Ah. Gayus yang pegawai pajak itu. Iya, yang ada pengacaranya itu biasa ya, sebagai rekan juga dulu ya, saya juga yang menangani. Itu Ya. berkesan menangani rekan-rekan. Bahkan selama ini ada 6 advokat yang bermasalah hukum, saya yang menangani perkaranya. Oh jadi teman Baru-baru ini juga seprofesi ada. pun ya. Profesi. Bapak bantu ya. Jadi di kami juga sebenarnya ada hak imunitas ya. Ya. Hak tidak bisa dituntut dalam rangka menjalankan tugasnya. Ini juga jadi suatu sorotan juga bagi kami sekarang. Makanya di dalam rancangan undang-undang ini KUHP Ya. yang baru, kita juga usulkan itu supaya dimasukkan. Ya. Nah, jadi memang satu sisi equality before the law, persamaan di muka hukum, tetapi undang-undang juga memberikan hak kepada orang supaya tidak bisa dituntut dalam rangka menjalankan tugas dengan baik, termasuk menteri dalam menjalankan tugas, DPR juga dalam rapat-rapat ya,
apapun yang diungkapkan tidak bisa dituntut. Begitu juga advokat seharusnya dalam membela perkaranya, dalam rangka mempertahankan hak kliennya secara etik. Jangan dituntut, jangan Nggak bisa dituntut. dituntut, nggak bisa. Bukan jangan Itu dituntut. sudah sah atau masih dalam perjuangan? Sudah, undang-undang pokoknya sudah seperti itu, tapi mengaplikasikan di Aplikasinya lapangan yang masih apa. macet. Ya makanya saya katakan ternyata rekan-rekan saya yang 6 orang tadi, 5 yang bebas, 1 lagi dalam proses, kan gitu. Oke, baik. Bapak begitu lama ya berkiprah di profesi advokat ya. Sudah berapa tahun dan apa Bapak aktivitas di lembaga organisasi ini, profesi? Ya, advokat adalah profesi yang sangat saya cintai dan saya Ya. nggak pernah beralih profesi ya. Sampai saat Dari ini sudah mulai berapa tahun tahun? 89 saya. 89. Baik, Saya 36 tahun lah ya. 36. Ya. Nah, jadi menangani perkara yang hal yang berkaitan dengan litigasi namanya. Ya. Ya, di penyidikan, di pengadilan, perdata, pidana, tuna, segala macam. Dan saya nikmati. Hmm. Saya nikmati, jujur saya sangat nikmati. Ya. Ya karena memang itulah profesi yang saya pilih dari sejak awal, ya kan gitu. Ya. Walaupun banyak juga hal-hal yang memang membuat kita agak gregetan ya tentang penegak hukum yang ada saat ini ya. Organisasi yang Bapak ikuti apa ini? Atau Bapak pengurus di dalamnya? Ya, saya sebenarnya di organisasi ya cukup aktif lah ya. Dari muda juga termuda dulu ketua IKADIN Jakarta Timur, Oh. ketua Peradi pertama di Jakarta Timur. Ya. Dan sekarang sampai wakil ketua umum Peradi ya, Peradi Oh. Suara Pokok Indonesia. Jadi Bapak keliling-keliling Indonesia juga untuk menyerap persoalan, memberi solusi. Iya, termasuk itu kalau ada acara-acara ya, apalagi beberapa tahun yang lalu ya. Ya. Jadi sampai sekarang masih aktif Pak Tema. Ya. Secara khusus Pak, sebelum lanjut lagi ke persoalan yang lebih berat tentang hukum di negara ini, Bapak ada kantor di daerah mana? Saya sekarang sebelum Covid itu pindah dekat rumah saya, kantor saya sekarang Ya, di Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. baik. Dan Iya. sampai saat ini kita bertemu ini, Bapak baru saja ada tugas ya? Iya, aku teringat Pak Tema, saya telepon, Pak Tema bilang aku pengen udah hampir setahun ya mau minta ketemu. Aduh, Pak Tema yang baik hati ini ya, saya telepon tadi, ayolah kita Ya, sambil makan betul, siang Pak. atau apa ya. Harus sabar. Syukurlah ya. 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 Bapak barusan dari lokasi mana? Ada mungkin persoalan hukum? Ya, saya memang seperti yang profesi pengacara ya setiap harinya kan ya kalau nggak di kepolisian, di pengadilan atau Oke. tempat lain meeting. Saya dari Jadi dalam Polda tadi dalam ya. urusan itu Bapak dari Polda Metro Jaya ini ya? Iya, saya telepon Pak Tema Ya. supaya bertemu karena kangen juga sama Pak Tema yang biasa saya dengar selalu di radio kan. Sekarang kita bertemu justru malah kita biasanya diwawancara di radio, sekarang di sini langsung. Ya. Kontennya Pak Tema ya. Tuhan menolong Bapak mengatasi kasus itu ya Pak ya. Amin amin. Baik Pak, saya orang awam Iya. tapi orang media dan juga aktif di bidang kerohanian. Saya tidak lepas Pak mengamati persoalan hukum yang ada di negeri tercinta kita ini. Iya. Aparat hukum saat ini kayaknya khususnya sudah mulai hilang kepercayaan ya Pak ya. Katakanlah misalnya ada kasus-kasus orang mengadukan kasusnya minta pertolongan aparat hukum, terkadang tidak langsung direspon dengan baik gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat ini dan bagaimana Bapak memberi pengharapan kepada masyarakat? Kalau saya bicara aparat hukum itu termasuk di situ kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengadilan, dan tentu juga bantuan dari pengacara. Boleh Bapak serius santai merespon ini Pak? Jadi gini Pak Tema ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, Ya, saat ini memang kita sangat miris melihat keadaan miris melihat keadaan. penegakan hukum karena banyaknya orang atau oknum Oknum. penegak hukum yang justru ya bermasalah di bidang hukum. Ya, Bahkan ada yang tadinya mengadili, jadi dia diadili. Kan Ya. ini terbalik. Saya membayangkan, aduh, ya, kok ya. tragis banget ini, kok kejadian seperti ini. Ya, Dan juga masyarakat sepertinya ya. hilang kepercayaannya kepada penegak hukum, Hmm, ya penegakan hukum. oke. Tetapi
Pak Tema, negara kita ini negara hukum, kita harus berjuang, jangan kita pesimis. Makanya seperti yang saya katakan juga selalu di konten saya juga, ayo mari bersama-sama membangun bangsa ini, karena masih banyak polisi yang baik, masih banyak, lebih banyak polisi yang baik ataupun jaksa yang baik dan juga hakim baik. Jadi jangan karena segelintir orang ini, ya makanya harus bersama-sama memang, jangan jadi ada lagi yang tertangkap hakim. Sangat miris, bayangkan hakim yang mengadili perkara dia akhirnya diadili, kan gitu. Dulu juga miris ketua itu, Mahkamah Konstitusi, ya hakim agung, hakim umum dalam arti hakim pengadilan negeri, ketuanya juga ditangkap, ditahan, diadili. Miris kita. Tapi gini, sebagai manusia yang mempunyai cita-cita, negara kita ini kan mencita-citakan ya pendiri bangsa ini juga negara yang adil dan makmur. Adil itu berarti memberi keadilan kepada masyarakat, khususnya di pengadilan tentang hukum. Itu harus kita perjuangkan, terutama bagi yang muda, calon-calon advokat, calon-calon hakim, jaksa. Udah, kalau kau mau menjalankan profesi, jangan melihat bagaimana supaya saya dapat uang yang lebih banyak. Ya wajar orang mau kaya, tetapi jangan itu tujuanmu. Idealisme jangan, harus ada idealisme. Kalau aku menyatakan seperti ini terlampau idealis, memang begitu, harus begitu. Sehingga dengan umur yang dikasih seperti saya lah sekarang rempa, apa enggak saya bersyukur masih dikasih panjang umur seperti ini, kita nggak ada beban. Tapi bukan berarti saya yang terbaik, bukan. Masih banyak yang baik. Oleh karena itu yang baik itulah yang kita ikuti. Dan kalau memang kita orang yang pernah melakukan kesalahan seperti saya juga itu bertobat kita, datang kepada Tuhan, lakukan yang baik, niscaya negara ini akan maju. Setuju. Kewajiban kita nih Pak Tema. Dari sini kalau Pak Tema dari sebagai hamba Tuhan atau siapapun agamanya, siapapun beragama apapun, kewajibannya untuk melakukan menghimbau supaya kembali ke integritas moral Pak Tema. Jadi sehingga kita bisa tenang, jangan seperti sekarang semua persoalan hukum. Ya kita nggak usah lah tentang satu topik aja bisa berbulan-bulan terus yang kita bahas, padahal kita perlu mendiskusikan bagaimana supaya bangsa ini sebenarnya lebih baik lagi, kan gitu. Baik Pak, ini saya mengangkat sedikit suara rakyat ya Pak. Bapak sebagai pembela rakyat dari sisi advokat, saya ingin tahu pendapatnya. Kita jangan menutup mata berita-berita ada korban, ya dalam kasus hukum dia korban, melapor, pada akhirnya dia yang jadi katakanlah dituduh sebagai pelaku. Itu kasus Pak. Nah saya mau tanya begini, bagaimana sisi orang-orang yang berkecimpung sebagai advokat bisa membela mereka? Advokat, pengacara, penasihat hukum itu tentu membela kliennya, dalam arti kepentingan hukumnya, kan? Kalaupun dia salah, tetap perlu pembela supaya kesalahannya itu jangan lebih daripada yang seharusnya ditanggung. Contohnya, dan kalau memang dia tidak salah, ya harus dibela semaksimal mungkin. Jadi kalau ada seperti katakan Pak Tema, dia yang korban, tapi jadi dia yang menjadi katakanlah dituduh pelakunya itu, ya kalau ada seperti itu, ya berarti proses hukumnya nggak benar. Itu harus dilawan. Ini nggak benar. Jadi semangatnya lawan ya. Iya. Jadi masyarakat juga harus diedukasi. Kalau kau memang dirugikan dan kamu yang korban, tetapi justru kau dituduh, ya laporkan aja penyidiknya kalau itu di kepolisian. Atau kalau memang kamu benar-benar tidak melakukan, ya kasih tahu ada penasihat hukum. Tetapi kalau memang kau udah salah, ya bisa juga kau mengakui kesalahanmu. Jadi sehingga bisa diselesaikan dengan baik, kan gitu. Jadi tetap masyarakat punya hak yang sama, equality before the law, persamaan di muka hukum. Jadi jangan timpang. Memang sekarang konotasinya kan di masyarakat, kalau orang punya duit, punya jabatan, cenderung akan lebih gampang dia untuk menyelesaikan masalah. Dalam arti laporkan langsung sekarang. Nah, itu seharusnya jangan, harus sama.
Ya. Jadi kembali kepada pelayan-pelayan hukum, polisi kan pelayan masyarakat. Jadi masyarakat terus jaga semangatnya ya. Semangat aja. Ketidakadilan hukum itu tanda petik lawan, Iya. gitu ya. Lawan dalam hukum, arti Iya, hukum ya. arti Kalau hukum. memang dia yang melapor, dia yang Korban. korban, tapi mau justru dibalikkan Hmm. faktanya, ya lawan dalam arti secara hukum, laporkan yang Bisa minta memeriksa bantuan itu. pengacara. Pengacara, karena pengacara itu nanti bisa memberikan edukasi atau penanganan, bahkan melaporkan dia ke atasannya. Tapi Baik. saya yakin Pak Tema, sekali lagi, Ya, udahlah kita nggak usah saling menyalahkan. Mari Hmm. kita bangun bangsa ini. Semua penegak hukum kembali ke integritas moral dan supaya melayani masyarakat dengan baik. Karena apa? Hidup kita singkat, kita akan bertanggung nanti ke depan. baik Pak John. Untuk penutup dari sudut aspek rohani tentang semua persoalan hukum di Indonesia ini, dari sudut pandang rohani Pak. Ya selagi masih ada waktu, ya, selagi masih ada kesempatan, berbuatlah kita yang terbaik. Apalagi dia berprofesi di bidang hukum, ya Ya. kan? Karena Tuhan cinta akan hukum dan penegakan hukum. Tegakkan hukum dan keadilan, Tuhan akan memberkati engkau. Apalagi kau melakukannya secara baik. Baik, Gitu. ya. Itu Baik. cara rohaninya. Baik Pak John S.E. Panggabean, SH, MH, kandidat doktor, pengacara senior. Saya Bung Tema Adiputra, sangat berterima kasih perbincangan ini. Edukasi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Pak. Halo.